Pemirsa Intens Investigasi. Polemik tudingan status duda seorang Alsyad Ahmad hingga kini terus bergulir panas bak bola liar. Apalagi di saat permasalahan ini semakin heboh, Alsyad tak kunjung memberikan klarifikasi, tapi justru menghabiskan waktunya di Afrika bersama satwa liar yang menjadi hobinya. Baru-baru ini viral di jagat maya terkait potongan video yang memperlihatkan Raffi Ahmad memberikan peringatan keras kepada Tiara Andini. Lantas benarkah Raffi soal memberikan gambaran kepada Tiara bahwa Alsyad adalah sosok playboy? Bagaimana pula analisa pakar numerologi melihat tanggal lahir Alsyad? Benarkah ia adalah sosok yang sering gonta-ganti pasangan? Dan seperti apa pula analisa lainnya terkait mulut Alsyad yang sangat berbisa kepada lawan jenis? Siapakah sebenarnya yang paling bucin dalam hubungan Alsyad dengan Tiara? Lalu, apa alasan sebenarnya Alsyad justru berada di Afrika di saat permasalahannya yang semakin panas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca terkuak bahwa dirinya pernah menikah, bercerai, bahkan memiliki anak dari Nisa Ashifa, sosok Alsyad Ahmad hingga kini terus menjadi sorotan panas publik. Apalagi Alsyad diduga menikah dengan Nisa yang kala itu hamil 8 bulan saat ia menjalin hubungan dengan Tiara Andini. Terkait hal itu, di jagat maya pun viral potongan video yang memperlihatkan Raffi Ahmad yang buka-bukaan soal Alsyad kepada Tiara. Raffi mengungkap bahwa di balik perawakannya yang begitu kalem, Alsyad merupakan sosok yang sering gonta-ganti pacar. Bahkan yang mengejutkan, ketika mendengar perkataan Raffi, Tiara pun bukannya menampik, tapi ia justru mengaku memiliki perasaan skeptis seperti yang disampaikan oleh sepupu Alsyad tersebut. Lantas seperti apa tanggapan Raffi sebagai sepupu melihat permasalahan pelik yang kini dialami oleh Alsyad? Alsyad tuh lebih playboy dari aku loh. Aku tuh kelihatannya aja, bener enggak? Kalau Alsyad nggak kelihatan tapi iya. Iya, aku dari awal udah curiga. Bener kan? Iya, orang yang diem-diem tuh biasanya menghanyutkan. Orang yang diem-diem tuh biasanya menghanyutkan. Didoain semoga apapun masa cepat selesai. Itu Tapi aja. udah nikah bener. Mana aku tahu, aku nggak tahu. Terkait pernyataan Raffi Ahmad mengenai sosok sepupunya itu, tim Intens Investigasi pun mencoba untuk mengulik lebih dalam. Menurut pakar numerologi, berdasarkan tanggal lahirnya, Alsyad merupakan sosok yang memiliki sejumlah sifat yang mengejutkan. Di antaranya selalu mengutamakan uang di dalam hal-hal yang dilakukannya. Ia pun juga merupakan sosok yang emosional serta boros termasuk kepada pasangan. Hal itu pula seolah tergambarkan dari segala perlakuan Alsyad terhadap Tiara yang sering memberikan berbagai hadiah yang cukup mewah. Tanggal lahirnya kita yang jangan lihat yang ini dulu, kita lihat ya Alsyad kayak gitu. Data tanggal lahir yang saya mendapatkan itu Alsyad itu berdasarkan dari internet Google adalah 25 Juni tahun 1995. Perhitungannya adalah seperti ini. Relatednya dengan pernyataannya tadi adalah ada permasalahan apa. Alsyad itu dididik oleh orang tuanya itu untuk memikirkan bagaimana mengembangkan bisnis dengan memperluas networking. Dia itu dari seorang ibunya juga dia menggambarkan adalah dia harus punya mandiri dan harus semangat. Kelemahannya dia adalah, kelemahannya si Alsyad ini adalah Alsyad ini selalu apapun yang selalu dikerjakan selalu berkaitan dengan duit. Alsyad itu orangnya emosional juga.
emosional dan dia orangnya boros. Orangnya boros dalam arti dia bisa banyak mentraktir teman-teman atau loyal kepada teman-teman. Ya salah satunya teman-teman itu ya bisa kita asosiasikan juga sebagai kepasangan. Alshad itu pintar untuk ngomong dan tidak mengenal waktu untuk marah. Bisa jadi mood swingnya itu terlalu naik ke atas, kadang juga langsung ke bawah. Dan mengenal marah tidak kenal waktu. Kalau saya sendiri sebenarnya orang nggak bawel, cuman lama-lama karena main terus sama mereka, lama-lama ke bawah juga jadi ekstrovert. Dulu ngomong depan kamera masih belibet, masih deg-degan. Kalau sekarang gara-gara bareng sama mereka terus, akhirnya udah kebiasa sih. Lebih lanjut berdasarkan tanggal lahirnya, Alshad ternyata merupakan sosok yang banyak menarik lawan jenis. Hal itulah yang membuatnya memiliki lingkup hubungan yang cukup besar dengan wanita. Lantas benarkah hal itu yang membuat Alshad memiliki sifat sering gonta-ganti pasangan seperti yang diungkap oleh Raffi kepada Tiara? Angka ini menunjukkan bahwa Alshad itu banyak menarik lawan jenis. Karena di numerologi angka yang berkaitan dengan 72 ini juga 5 bisa berubah jadi 2. Ini adalah orang yang punya angka 72 atau 27 itu menarik banyak lawan jenis. Seperti itu. Jadi apakah Alshad punya teman wanita banyak? No comment deh, ya udah terima apa adanya dia aja. Seperti apa analisa lainnya terkait benarkah mulut Alshad sangat berbisa kepada lawan jenis? Dan siapakah sebenarnya yang paling bucin dalam hubungan Alshad dengan Tiara? Akankah keduanya cocok jika bersatu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Sikap yang ditunjukkan Alshad dituding warganet sangat tidak patut dilakukan. Terlebih statusnya sebagai public figure. Setidaknya, ia memberikan klarifikasi sehingga bola tidak bergulir semakin liar. Di sisi lain, yang menjadi perhatian warganet bukan hanya nasib Nisa dan buah hatinya yang diduga darah daging Alshad, namun juga Tiara Andini, kekasih Alshad saat ini yang dianggap sebagai korban. Karena saat menjalin hubungan, Tiara diduga tidak tahu bahwa Nisa dengan Alshad menggelar pernikahan bahkan dalam kondisi hamil 8 bulan. Lantas benarkah jika menurut tanggal lahirnya, secara numerologi, Alshad memiliki sifat yakni mulutnya berbisa untuk para lawan jenis? Seperti apa analisa tanggal lahir Tiara Andini secara ilmu numerologi? Karakter dasarnya, dia itu seorang jiwa kepemimpinan dan karakternya kuat. Karena angka 1 itu adalah angka pria. Dan itu udah pasti keras, ya udah pasti keras, kuat. Tapi yang menariknya, dia di satu sisi juga si Alshad itu orang yang udah sendiri, jiwa sendirian, suka sendirian, punya jiwa kepemimpinan, dan emosional serta egois dan keras kepala juga. Jadi kalau misalnya apakah ada di luar sana dia bilang karena dia nggak kuat pendirian, oh ini orangnya kuat. Hanya saja, baik lagi, mulut dia berbisa untuk lawan jenis. Mulut dia berbisa untuk lawan jenis. Dalam arti berbisa itu, mulut dia akan lebih banyak didengarkan oleh para lawan jenis. Tiara ini orangnya agresif plus nekat. Dalam arti dia akan melanggar aturan. Angka karakter yang dasar dari Tiara ini adalah angka 8, artinya orang itu selalu dalam kondisi stres dalam kehidupannya, stres dalam percintaannya, tapi dia bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya kemarin dia bisa menjadi seorang emosional karena gini, angka 5 itu bisa jadi dipengaruhi oleh emosional. Apalagi kalau misalnya kita ada segitiga seperti ini,
bicara tentang dia ngomongnya belak-belakan dan pasti emosional serta keras kepala bicaranya. Jadi kalau misalnya teman-teman pada melihat yang di medsos itu misalnya dia terlalu terbawa emosi, ya iya karena orang tersebut memang emosional. Dan emosional walaupun banyak stres dan gak gampang move on, tapi dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Gaya bicaranya dia itu terlalu belak-belakan. Saran saya adalah agar Tiara itu juga mohon diredam bicaranya untuk mulailah berdiplomasi. Ya mungkin seumuran aku masih kental ya soal percintaan ini, jadi kayak why not aku membuat kisahku atau kisah temanku mungkin dibuat menjadi sebuah lagu. Dimana-mana aku kayak diceng-cengin gitu. Dia termasuk yang suka binatang dan gak takut binatang, cuman gak yang cinta banget, ingin melihara, merawat, melestarikan, gak. Oh ya ada misalkan ada kucing sayang, disayang-sayang, kasih makan, sekedar situ aja. Orangnya baik banget, humble banget sih, terus juga ke teman bener-bener solid sama apa ya, loyal banget ke teman-teman di sini. Memiliki daya tarik yang kuat dan mulut berbisa terhadap lawan jenis. Namun, secara numerologi, berdasarkan tanggal lahir, terkuak fakta mengejutkan. Karena sebenarnya Alsyadlah yang bucin terhadap Tiara, bukan sebaliknya yang dinilai banyak oleh warganet. Dalam beberapa kesempatan, Alsyad pun mengaku bahwa ia memang naksir dengan Tiara sejak pertama kali kolaborasi di sebuah konten. Lantas, seperti apa sebenarnya tingkat kecocokan di antara Tiara dengan Alsyad berdasarkan tanggal lahir mereka? Benarkah keduanya jika bersama akan sangat baik dalam segi finansial dan juga bisnis? Bahwa Tiara itu sepertinya kelihatannya bucin ke Alsyad, kayak gitu. Wajar gak seorang wanita bucin ke yang cowok ganteng, mapan? Ya wajar-wajar aja. Tapi kalau berdasarkan dari numerologi, yang harusnya yang bucin itu bukannya Tiara. Alsyad ini ada karakter 4 itu dilambangkan oleh kayu. Kalau yang si Tiara itu angka 5 dilambangkan oleh tanah. Konsepnya kayu itu menghidupkan api, karena kalau contohnya kayu itu bisa membakar atau api bisa membuat api besar, dan api itu juga bisa menyuburkan tanah. Jadi kalau dilihat dari sini, dia Alsyad angka 4, Tiara angka 5, jadi yang bucin itu menurut saya berdasarkan dari numerologi sebenarnya Alsyad yang bucin. Kita bisa menghitung kecocokan seseorang berdasarkan dari tanggal lahirnya ya. Kebetulan kalau misalnya di tab saya ini saya sudah tulis ini adalah tanggal lahirnya Tiara, kombinasinya itu, dan ini Alsyad. Kalau kita jumlahkan angkanya angka 9 itu bicara tentang bisnis, angka 6 itu bicara tentang uang. Ini banyak angka-angka yang berkaitan tentang uang dan bisnis. Jadi apakah dia cocok? Ya cocok-cocok aja. Tiara dan Alsyad itu kalau bersatu diharapkan dia punya usaha di luar dari tanah kelahirannya. Contohnya misal Alsyad lahir di Jakarta, Tiara lahir di Jakarta. Kalau mau bergabung, mau buka usaha atau mau buka bisnis di luar dari tanah kelahirannya dia. Sebenarnya kriteria nggak terlalu banyak, bebas, yang penting nyaman sih. Mau introvert, mau extrovert, mau orangnya gimana, mau kerudung, non kerudung, bebas, yang penting nyaman gitu. Lalu, apa alasan sebenarnya Alsyad justru berada di Afrika di saat permasalahannya yang semakin panas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Pasca terkuak status pernikahan dan perceraiannya dengan Nisa, hingga kini Alsyad pun belum juga muncul ke hadapan publik untuk memberikan klarifikasi.
Bak membiarkan permasalahan berlarut-larut. Alshad diketahui saat ini ia tengah berada di Afrika, bahkan masih terus mengunggah kegiatan mengeksplorasi kehidupan satwa liar di sana sesuai dengan hobi yang ditekuninya. Hal itu pula yang membuat warganet pun juga menilai bahwa Alshad adalah sosok laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Lantas benarkah berdasarkan tanggal lahirnya, Alshad merupakan sosok penyendiri saat menghadapi masalah dan untuk mencari solusi permasalahan yang tengah dihadapinya? Bagaimana kaitannya dengan hubungan asmara Alshad dengan Tiara jika keduanya bersatu? Menjelaskan karakter dasar dari seseorang. Karakter dasarnya dari Alshad itu orangnya suka menyendiri dan juga punya jiwa kepemimpinan. Jadi asumsinya kalau dia dalam menghadapi satu masalah, dia akan menyendiri dulu, mencari waktu untuk menenangkan diri, baru dia bisa memberikan jawaban-jawaban yang ada. Tingkat kecocokan tanggal lahir dari seseorang sebenarnya 7 atau 72 itu beberapa set artinya jodoh. Tapi ada kaitan-kaitannya, entah berapa set itu artinya apa. Dan juga harus ada kalau misalnya punya angka 8448 itu artinya ada terjadi masalah rumah tangga. Di tanggal lahir gabungan Tiara dan Alshad itu tidak ada 27 atau 72, bahkan 48 atau 84. Yang artinya menurut saya mereka itu cocok, asal tetap lagi saran saya jaga komitmen, jaga toleransi, dan komunikasi diperlancar. Kenal, waktu itu kan ke rumah, ketemu kakaknya, ketemu orang tuanya, ketemu sama keluarganya gitu, kenal. Bersyukur banget sih sampai sekarang ini ternyata masih banyak orang yang sayang sama aku, dukung aku. Ya semoga kedepannya mereka tetap dukung aku terus. Kita nggak ada yang tahu jodoh ya, kalau misalnya jodoh nggak tahu, bisa jadi itu jodoh saya, bisa jadi juga bukan, nggak ada yang tahu gitu. Jadi doain aja yang terbaik gimana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.